Mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke berat badan saya waktu kuliah. Hai, halo guys, gue Uji Nasron. Gila, gue udah 1 tahun cuy gak nge-YouTube. Gue udah lama banget gak bikin konten. Kali ini gue seneng banget buat kembali lagi di YouTube. Gue bikin konten buat menghibur kalian. Gue bikin Q&A selama gue perkuliahan di kedokteran. So, sebelumnya gue mau ngingetin, stay safe, tetap di rumah, dan tetap perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa cuci tangan. Terus bila perlu banget keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Tapi yang paling penting untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ini, kalian harus tetap di rumah. So, kita akan kembali ke topik mengenai Q&A. Selama gue kuliah di kedokteran guys, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kak, dulu kuliah di mana? Masuknya lewat jalur apa? Jadi buat kalian yang nanya gue dulu kuliah di mana, gue kuliah di Trisakti. Gue itu angkatan 2010. Dan dulu gue masuk Trisakti itu lewat jalur rapor. Ya kalau gak salah lewat jalur rapor, namanya PMDK ya. Seperti itu. Jadi gue masuk Trisakti lewat jalur rapor guys. Next, pertanyaan kedua. Kak, ceritain dong apa suka duka serta perjalanan kakak menjadi seorang dokter. Oke, suka saya menjadi seorang dokter yaitu saat saya ketemu sama pasien, terus saya mengobati pasien, terus pasien itu sembuh dengan pengobatan apa yang telah saya berikan, apa yang telah kita berikan. Itu suatu kebahagiaan yang tak ternilai sih buat saya. Itu gila. Itu senang banget. Jadi itu sih sukanya jadi seorang dokter. Kalau dukanya sih lebih ke waktu kali ya. Jadi waktu untuk berkumpul bersama teman-teman, waktu main itu sangat amat berkurang guys. Jadi seorang dokter karena memang jam kerja, jam sehari-hari kita itu banyak dihabiskan di tempat kerja, di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun kalian bekerja gitu. Jadi memang waktu itu banyak banget dihabiskan di tempat kerja, jarang sekali di rumah. Jadi apalagi weekend guys. Weekend juga bekerja gitu. Jadi memang waktu untuk berkumpul bersama teman-teman tuh dikit. Seperti itu sih. Next, pertanyaan ketiga. Suka duka menjadi mahasiswa kedokteran dan hal-hal apa saja yang paling mengesankan yang sulit untuk dilupakan? Kurang lebih sama ya. Untuk suka menjadi seorang mahasiswa kedokteran, yaitu sukanya sih waktu saya koas itu bukan hanya di Jakarta aja gitu. Jadi saya bisa pindah-pindah. Koas saya itu bisa ada, waktu itu saya sempat koas di Tegal, saya sempat koas di Semarang, saya sempat koas di Bogor, di Bekasi gitu. Jadi memang tidak hanya di Jakarta, tidak hanya satu rumah sakit. Dan di dalam satu rumah sakit itu tidak hanya, kadang ada beberapa kota yang tidak hanya kampus kita aja yang ada di situ gitu. Ada universitas-universitas lain. Jadi kita banyak ketemu orang baru. Terus bisa sharing bersama teman-teman lainnya gitu. Jadi ya itu sih sukanya. Terus kalau dukanya sih lebih ke sama sih waktu. Jadi memang waktu kita selama koas itu banyak banget menghabiskan waktu di rumah sakit, mengerjakan tugas, belum lagi kasus, mengerjakan kasus segala macem, ujian. Jadi ya memang waktu tuh sangat amat berharga. Dan waktu tidur guys, gila sih, waktu koas tuh tidur itu sangat amat berharga buat kita. Jadi ya itu sih dukanya menjadi seorang mahasiswa kedokteran. Terus hal-hal yang paling mengesankan ya mungkin ya selama koas gitu. Jadi ya memang kita ujian, karena tipikal konsulen juga kadang beda-beda gitu. Jadi yang kadang ada konsulen yang tipe galak, ada yang konsulen cuma diem doang. Terus kayak ada yang konsulen yang aktif, ada konsulen yang cuman gimana-gimana. Jadi tipikal konsulen tuh kadang beda-beda, dokter spesialisnya kadang beda-beda gitu. Jadi mengesankan sekali sih. Jadi kayak tiap rumah sakit, tiap stase yang saya ikutin itu punya cerita masing-masing seperti itu. Next, pertanyaan keempat. Entah di dokter atau bidan biasanya ada praktek-praktek di rumah sakit.
Mungkin maksudnya bidan atau dokter ada yang praktek di rumah sakit. Pasti ada, pasti, ya kan. Ya mau di mana lagi kerjanya gitu kan. Ya jadi dokter atau bidan itu ya itu tergantung pilihan dokter atau bidan masing-masing sih ya. Memang apa mau bekerja di rumah sakit atau mau bekerja di puskesmas atau bekerja di klinik atau mau lanjut langsung sekolah S2, mau ambil spesialis atau mau ambil magister, itu terserah. Jadi yang pasti memang ada yang praktek di rumah sakit gitu. Next, pertanyaan kelima, mata kuliah yang paling dokter sukai apa? Mata kuliah yang paling saya sukai selama saya kuliah, mungkin saya menyukai psikiatri. Psikiatri itu seru, punya tantangan. Terus saya suka mata dan saya suka jantung. Menurut saya itu sih mata kuliah yang paling saya sukai. Next, yang keenam, mau ambil spesialis nggak? Terus mau ambil spesialis apa? Ya, insya Allah saya mau ngambil spesialis. Mohon doanya banget saya bisa keterima spesialis yang pengen saya ambil. Saya mau ambil spesialis apa? Masih rahasia guys. Jadi nanti saya akan kasih tahu kalau saya udah lulus. Oke? Next, pertanyaan ke-7. Kenapa maunya jadi dokter? Maksud pertanyaannya? Ya maulah. Ya gitulah ya. Ya mau. Mungkin maksud pertanyaannya lebih ke kenapa mau jadi seorang dokter kali ya. Gitu. Kenapa saya mau jadi seorang dokter? Itu memang cita-cita saya dari kecil sih gitu. Jadi kayak dulu kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, saya akan jawab pasti cita-cita saya mau jadi seorang dokter gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, cita-cita yang saya impikan dari kecil akhirnya terwujud. Masih ada satu lagi cita-cita saya menjadi seorang spesialis. Saya mohon banget doanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next, rincian biaya per semester dan total fixnya. Jangan pakai kira-kira atau dari berapa sampai berapa ya. Wak. Untuk biaya per semester di kuliah kedokteran itu tiap semester tuh beda-beda sih. Dulu karena saya di sekolah swasta, mungkin biayanya agak jauh lebih mahal daripada di negeri. Cuman ya memang nggak beda-beda jauh. Ya bisa dibilang cukup mahal. Jadi buat kalian yang mau masuk kuliah kedokteran, apabila memang kalian sudah teguh pendiriannya untuk mengambil kedokteran, jadi jangan setengah-setengah, semangat belajarnya sampai kalian jadi seorang dokter. Oke, next. Kak, pas kuliah beratnya berapa? Anda body shaming. Oke. Jadi dulu waktu kuliah berat badan saya itu sekitar apa ya berat badan gue ya? Sekitar 57 atau 56 kali ya. Ya kalau nggak salah sih gue itu berat badannya waktu kuliah 56 atau 57. Jadi ya nggak tahu kenapa sekarang makin melebar, makin memberat, berat badannya makin bergeser. Jadi ya seperti itu guys. Ya mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke berat badan saya waktu kuliah. Next, apakah terlambat jika usia kita 30 tahun ingin jadi seorang dokter? Setahu saya sih untuk mengambil S1 juga punya persyaratan semester terakhir itu sampai berapa. Mungkin kamu bisa lihat di universitas yang pengen kamu ambil. Kamu bisa lihat di webnya sampai batas terakhir tuh semester berapa. Apakah masih cukup di usia kamu? Coba lihat aja ya. Next, pernah praktek percobaan operasi dengan sebutir telur nggak? Nggak pernah. Jadi kalau waktu saya preklinik juga kita pakainya manekin. Ya ada manekinnya, terus kita pakai, ya kita nggak langsung ke manusia sih waktu preklinik. Zaman waktu koas kan memang kita udah langsung ke masyarakat, cuman masih ada di bawah bimbingan dari konsulen spesialis seperti itu. Kalau untuk operasi dengan sebutir telur saya nggak pernah sih. Next, berapa mata kuliah yang terkenal paling susah? Mata kuliah yang paling susah itu menurut gue kulit. Nggak tahu, mungkin ini lebih ke mata kuliah yang paling nggak gue sukai kali ya. Gue nggak suka kulit, gue juga nggak suka opskin. Itu sih 2 mata kuliah itu yang menurut gue nggak suka. Yang kalau bisa
gue sentuh bukunya gitu loh. Next. Oh, abis. Oke guys, mungkin sekitar itu aja 12 pertanyaan ya mengenai saya, masa-masa saya di kuliah kedokteran hingga saya menjadi seorang dokter. So, mungkin saya akan aktif kembali di YouTube. Jadi apabila kalian ada ide-ide konten apa yang ingin dibuat, please komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di komen, share, like, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye guys.